Halo sobat, kembali lagi bersama saya Rizky Fairul Amri Manurung. Saya dari Fakultas Estetik Royal Kisaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DNS positioning. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa ancaman berupa DNS positioning ini sangat berbahaya. Jadi, sebenarnya DNS positioning ini adalah tindak kejahatan yang dijalankan untuk menembus sistem dan mengambil data yang tidak seharusnya diambil. Mungkin istilah DNS positioning masih belum banyak yang mengetahuinya. Namun, bagi mereka yang setiap harinya selalu berkecimpung di dunia DNS maupun web, tentu tidak asing dengan istilah ini. DNS positioning atau juga bisa dinamakan dengan DNS chase positioning adalah sebuah cara yang digunakan untuk menembus pertahanan ke sebuah sistem dengan cara memasukkan alamat IP yang salah yang berkaitan dengan host. Tujuannya apa? Tujuan dari DNS positioning adalah untuk mengalihkan lalu lintas paket agar tidak sampai ke tujuan sebenarnya. Banyak hacker yang menggunakan DNS positioning dengan tujuan agar mereka mampu menembus berbagai situs e-commerce dan juga banking yang sekarang bisa dilakukan secara online menggunakan pengamanan token. DNS positioning akan memungkinkan sebuah server palsu muncul yang memiliki tampilan atau sekilas persis dengan server yang asli. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah digital certificate agar bisa mengamankannya. Jadi, server palsu tidak akan bisa mengambil data yang berkaitan dengan autentifikasi yang berasal dari nasabah yang mengakses server tersebut. Kesimpulannya, cara kerja dari DNS positioning yakni dengan memalsukan alamat DNS dari server asli agar supaya para pengguna internet bisa terkelabui kemudian masuk ke dalam situs atau server palsu tersebut. Untuk orang awam memang akan kesulitan membedakan mana server palsu dan yang asli karena tampilannya yang benar-benar serupa. Namun bagi yang sudah berpengalaman, mereka cenderung mudah menebak mana server yang asli dan mana server yang palsu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya dan dampak dari DNS positioning. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, DNS positioning merupakan sebuah tindakan yang sangat berbahaya dan harus diatasi. Bayangkan saja, jika banyak orang yang mengakses server palsu dan kemudian memberikan informasi pribadi atau bahkan memberikan informasi tentang nomor rekening dan juga passwordnya. Berikut, saya akan menjelaskan informasi kepada sobat tentang apa saja bahaya dan dampak dari DNS positioning yang harus diperhatikan. Dampak yang pertama yaitu penyalahgunaan data pengguna. Dalam serangan DNS positioning, penyerang dapat mengarahkan lalu lintas web pengguna ke situs yang telah dirancang untuk mencuri data informasi yang sensitif, seperti kata sandi, informasi kartu kredit, atau data pribadi. Dampaknya adalah potensi pencurian identitas, kehilangan dana, atau penyalahgunaan data pengguna. Yang kedua yaitu serangan phishing. Penyerang dapat menggunakan DNS positioning untuk mengarahkan pengguna ke situs web phishing yang tampak seperti situs asli dari bank atau lembaga keuangan atau layanan online terkenal lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan pengguna mengungkapkan informasi sensitif mereka secara tidak sengaja, yang kemudian dapat digunakan untuk penipuan atau penyalahgunaan lainnya. Dampak selanjutnya yaitu malware dan serangan ransomware. DNS positioning dapat mengarahkan pengguna ke situs web yang sudah terinfeksi malware atau ransomware. Pengguna yang tidak curiga kemudian dapat mengunduh atau menginstal perangkat lunak berbahaya tersebut yang dapat merusak sistem mereka, mencuri data, atau menenkripsi file mereka dengan meminta tebusan. Yang keempat yaitu gangguan layanan. DNS positioning juga dapat menyebabkan gangguan pada layanan dan infrastruktur online. Dengan memanipulasi entry DNS, penyerang dapat mengarahkan lalu lintas ke server yang tidak ada atau server yang kelebihan beban. Hal ini dapat menyebabkan situs web tidak dapat diakses atau mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Dampak yang terakhir yaitu kerugian reputasi. Jika sebuah organisasi atau perusahaan menjadi korban serangan DNS positioning, maka reputasi mereka dapat terganggu. Pengguna mungkin kehilangan kepercayaan pada situs web atau layanan yang terkena dampak, dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan hilangnya pelanggan. Lalu, bagaimana caranya agar terhindar dari DNS positioning? Ada beberapa tindakan yang bisa Anda lakukan untuk menghindarkan Anda dari bahaya DNS positioning.
Dengan begitu, Anda tidak perlu takut sampai terjerumus ke dalam server palsu dan data-data Anda juga tidak akan diambil oleh server tersebut. Yang pertama yaitu, jangan unduh file mencurigakan. Sebagai metode pencegahan pertama, pengguna harus mulai membatasi diri untuk mengunduh file-file yang mencurigakan. Tak jarang penjahat kriminal cyber akan memakai situs menarik agar dimasuki oleh pihak lainnya. Padahal, jika sudah dibuka, maka semua data bisa tersedot. Oleh karenanya, sobat harus membatasi diri sendiri dengan link atau file yang mencurigakan. Pakai situs atau link file yang bersumber dari data yang akurat, sehingga nantinya proses akan berhasil. Semakin waspada, maka akan semakin baik. Selanjutnya yaitu gunakan DNS yang terpercaya. Pastikan sobat menggunakan server DNS yang terpercaya, terjamin keamanannya. Anda dapat menggunakan server DNS yang disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP, atau memilih server DNS publik yang terpercaya seperti Google Public DNS. Yang ketiga yaitu, pastikan perangkat lunak sistem operasi, perangkat jaringan, dan perangkat lunak keamanan Anda selalu diperbarui dengan versi terbaru. Pembaruan ini sering menyertakan perbaikan keamanan yang dapat melindungi dari celah yang dimanfaatkan oleh serangan DNS poisoning. Selanjutnya yaitu, aktifkan firewall pada perangkat jaringan Anda dan konfigurasi dengan benar. Firewall yang terkonfigurasi dengan baik dapat membantu mencegah serangan DNS poisoning dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau mengarah ke lalu lintas melalui server DNS yang terpercaya. Yang kelima yaitu, periksa sertifikat SSL atau TLS. Saat mengakses situs web, memerlukan koneksi aman melalui protokol SSL atau TLS dengan awalan HTTPS. Periksa sertifikat SSL atau TLS-nya untuk memastikan keasliannya. Jika ada peringatan atau ketidakcocokan pada sertifikat, hindari mengakses situs web tersebut karena ia dapat menunjukkan upaya serangan DNS poisoning atau serangan phishing. Yang keenam yaitu, hindari tautan dan lampiran yang tidak dikenal. Jangan mengklik tautan atau membuka lampiran yang mencurigakan dalam email, pesan instan, atau situs web yang tidak dikenal. Tautan tersebut mungkin mengarahkan sobat-sobat ke situs web palsu yang terlibat dalam serangan DNS poisoning atau serangan phishing. Yang terakhir yaitu, monitor dan laporkan aktivitas mencurigakan. Perhatikan tanda-tanda aktivitas mencurigakan seperti pengalihan lalu lintas yang tidak biasa, peringatan keamanan dari browser atau perangkat lunak keamanan, atau adanya perubahan tak terduga pada halaman web yang Anda kunjungi. Jika Anda mencurigai ada serangannya DNS poisoning, laporkan kejadian tersebut kepada penyedia layanan internet atau administrasi jaringan. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, Anda dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko menjadi korban serangan DNS poisoning. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus DNS poisoning yang pernah menimpa saya. Saya sebagai pengguna Facebook aktif selalu membuka media sosial setiap hari. Hingga suatu waktu saya membuka Facebook, saya tidak menyadari bahwa website yang saya buka merupakan website palsu karena tampilannya yang begitu mirip dengan aslinya. Namun, setelah saya memasukkan username dan password, halaman tersebut tidak mau meredact akun saya, dan yang muncul hanyalah tampilan putih saja. Lalu saya mencoba merefresh dan melakukan reload, namun hasilnya sama. Alhasil, saya login di perangkat smartphone dan akun Facebook saya sudah tidak bisa digunakan dan sudah tidak bisa diakses lagi. Dan saya berpikir bahwa website Facebook yang saya buka bukanlah website yang asli, melainkan yang palsu. Karena DNS pada jaringan internet saya sudah diracuni sehingga masuk ke website palsu. Ya, halo semuanya. Selamat pagi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang judulnya Analysis DNS Amplification Attack. Sebelumnya jurnalnya sudah saya download. Baiklah, langsung saja kita masukkan judulnya, kita copy. Kita masukkan ke sini. Jangan lupa kita rapikan penulisannya Times New Roman.
Baik, untuk nama jurnalnya bisa kita lihat. Nama jurnal ada di bagian atas kiri ini. Biasa kalau tidak ada bagian atas kiri, bagian atas kanan, atau tidak ada di atas, dia juga bisa ada di bawah seperti ini. Kita copy nama jurnalnya. Nah, untuk volume dan halaman itu bukan dilihat dari banyaknya halaman ini. Di sini kan punya saya ada 6 halaman. Tapi bukan itu yang dilihat ya. Yang dilihat itu dia pada bagian bawah. Nah, di sini volume 1 nomor 1. Nah, itu yang kita buat. Nomor 1. Nah, untuk tahun itu, untuk tahun biasanya ada di samping volume ya, teman-teman. Kita buat di situ tahun, di sini tahun 2017. 2017. Penulis. Nah, teman-teman, silakan simak kata-kata saya berikut ini. Di sini untuk memasukkan penulis ada caranya ketika mereview. Di sini namanya Torma Triana dan Andrian Eka. Caranya yaitu nama belakangnya dulu kita masukkan, kemudian nama depannya seperti ini. Link downloadnya ini ya, teman-teman. Untuk reviewernya ini silakan kita masukkan nama kita, tanggal reviewernya tanggal 15 Juli 2023. Nah, latar belakang. Pada latar belakang ini bisa kita lihat di abstrak maupun di pendahuluan. Tapi saya latar belakangnya mengambil di pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya kita ambil saja dari sini ya, teman-teman. Jangan lupa kita warnain. Kita letak di sini. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan juga bisa kita temukan di abstrak atau di pendahuluan, tapi saya dari pendahuluan saja. Kalau kita ambil saja untuk permasalahannya dari sini sampai saat ini ya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi untuk tujuan penelitiannya yaitu tujuan dari penelitian ini bisa kita lihat di sini. Nah, yang pertama kita pastikan. Dan yang terakhir yaitu DNS flooding attack. Selanjutnya objek penelitian. Untuk objek penelitian bisa kita lihat di judulnya. Nah, analisis DNS aggregation attack. Bisa kita tambahin dengan kata-kata kita sendiri seperti ini. Untuk hasil penelitiannya dapat kita lihat di
kesimpulannya. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian. Nah, kelebihan penelitiannya bisa kita lihat di sini. Kelebihannya ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu algoritma yang efisien untuk mendeteksi serangan aplikasi DNS. Maksudnya di sini kelebihan kedua yaitu penelitian ini memberikan analisis serangan DNS lanjutan seperti serangan peracunan cache dan pembajakan DNS yang dapat membantu memahami teknik yang digunakan oleh penyerang dan mengembangkan penanggulangan yang efektif. Oke, dua saja. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga dan solusi praktis untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem DNS, melindungi dari berbagai jenis serangan dan beradaptasi dengan teknologi yang baru. Yang terakhir yaitu diskusi atau rekomendasi. Untuk diskusi dan rekomendasi bisa kita lihat di sini, dari sini sampai sini. Baik, untuk yang terakhir yaitu diskusi atau rekomendasi. Yang pertama adalah DNSSC atau Domain Name System Security Exchange. Maksudnya di sini apa penerapan ini? Nah, harus diterapkan penerapan DNSSEC. Nah, maksudnya di sini harus diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem DNS. DNSSEC juga menyediakan mekanisme untuk menandatangani data DNS secara digital, memastikan keahlian dan integritas respon DNS. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu tambalan dan pembaruan rutin. Maksudnya di sini menjaga server DNS dan perangkat lunak terkait tetap mutakhir dengan tambalan keamanan terbaru sangat penting untuk mencegah kerentaan yang diketahui agar tidak dieksploitasi oleh penyerang. Demikianlah materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.